Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa sya'bina al-musabin bil masa'ib fi hadhil ayyam. Allahumma ansurna wal muslimin al-madlumin fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita, urusan masyarakat kita, khusus yang sedang terkena musibah di berbagai macam wilayah. Allah kuatkan mereka, Allah pulihkan mereka, Allah berikan taufik agar mereka bersabar, dan Allah berikan taufik agar kita bisa menjadi bagian dari pemulihan tersebut dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna, Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang masih terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan siapapun yang hari ini terzalimi, Allah mudahkan, Allah tolong, dan Allah berikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita bersua di kesempatan kali ini di sebuah hari di bulan Rajab, di mana pahala dari amal soleh dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kita bahas bahwa tujuan kita hadir adalah untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu tidak bisa hanya didapatkan dengan kecerdasan, dengan daya ingat yang kuat, tapi ilmu harus diraih dengan adab. Bil adabi tafhamul ilma, itu yang dikatakan oleh para ulama. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu nafi, hakikat dari ilmu yang bermanfaat, hakikat dari ilmu yang merubah diri kita, merubah pola pikir kita, merubah perangai kita, merubah lisan kita, merubah attitude kita, merubah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua baru diraih hanya dengan adab atau adabul ilm. Yang sejatinya adabul ilm itu adalah adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki ilmu, yang menurunkan ilmu, dan yang maha berilmu. Dan begitulah
kehidupan. Kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu dari pihak lain hanya dengan bermodal kecerdasan, gitu. Bermodal kecerdasan. Orang itu nggak akan kasih yang kita inginkan. Justru akan menutup pintu dari kita, walaupun kita cerdas. Walaupun kita pintar. Dan sebaliknya, kalaupun kecerdasan kita biasa-biasa aja, tapi kita punya adab sama orang tersebut, dia akan kasih apa yang kita inginkan. Hidup tuh demikian. Ya nggak hadirkan, selalu demikian. Hadirin ingin belajar sesuatu, ingin belajar bahasa Inggris misalnya atau bahasa Jepang dan kecerdasan linguistik hadirin di atas rata-rata, misalnya IQ-nya 140 untuk khususnya kecerdasan linguistik. Tapi ketika datang ke kelas, hadirin angkat kaki, gitu loh. Atau nggak usah hadirin lah, ini ada murid nih, hadirin gurunya. Ini guru, muridnya pinter, jenius banget. Cerdasnya 140. Pas datang paling terlambat nih anak, lalu begitu duduk kaki naik, lalu mohon maaf sambil ngupil. Kira-kira hadirin akan totalitas ngajarin nih anak apa enggak? Hah? Coba yang totalitas angkat tangan. Saya kasih hadiah. Bayangkan, sampai hadiah aja nggak mau hadirin. Padahal main angkat tangan aja. Kenapa? Gak bisa. Padahal IQ-nya 140 loh. Gitu. Tapi bagi kita gak ada gunanya itu. Kalau dia gak punya adab dan gak ngerti sikap bagaimana menuntut. Nah kalau itu manusia dengan manusia, lalu bagaimana dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan sebaliknya, ada murid biasa-biasa aja, dijelasin gak hafal-hafal, dikasih vocabulary atau beberapa kata baru, susah banget, tapi datang paling duluan gitu loh. Kelas jam 5, dia datang jam 1, bayangin. Datang jam 1 dia gitu. Ternyata dia juga buka kantin di situ gitu. Tapi kan datang jam 1. Terus ramah gitu loh. Dibuatin kita apa hadirin? Maca ya. Nah, dibuatin maca gitu loh. Terus ngomongnya santun. Kalau nanya doain hadirin dulu gitu loh. Jadi walaupun kita lihat nih anak kurang nih. Tapi kalau ngeliat ngerti cara bersikap, ngerti cara bicara, ngerti cara beradab, kita akan semangat ngajarin dia. Gitu. Makanya kan kata Ibnul Qayyim, al-adab itu unwanu as-sa'adah wal falah. Adab itu adalah awal dari kebahagiaan dan keberuntungan. Gitu. Jadi mungkin seseorang tidak akan sukses mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya. Tapi nanti dia akan sukses dan berhasil karena keberuntungan. Gitu. Dan hidup paling enak di dunia itu jadi orang beruntung hadirin. Gitu. Nah itu yang perlu kita camkan. Nah di antara buku-buku yang mengajarkan tentang ilmu ini adalah Tadkiratus Sami. Dan di antara adab yang diangkat oleh penulis rahimahullahu ta'ala dan sedang kita bahas secara lebih dalam adalah adab yang bernama sabar.
Dan memang sengaja kita bahas lebih dalam dan lebih lama daripada biasanya karena ini adab yang sangat penting. Dan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita sudah bahas tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kesabaran. Gak bisa. Tidak ada satupun hari tanpa kesabaran. Ini adalah kebutuhan pokok. Ini primary need. Ini kebutuhan pokok. Setiap hari kita butuh ini. Mungkin tidak ada di dalam buku pelajaran dulu, tapi jelas jiwa kita butuh, hati kita butuh. Dan kabar gembiranya bagi kalian sekalian, begitu kita selesai bab kesabaran, kita akan ujian. Masya Allah. Seneng kan? Ya. Makanya siap-siap dari sekarang. Ya. Dan saya ingin membahagiakan hadirin sekalian. Saya tahu hadirin senang sekali ujian. Dan udah lama kita nggak ujian di majelis ini. Gitu. Kita akan lanjutkan sebuah keterangan yang mind blowing, yang out of the box, yang mengejutkan bahwa ternyata kita butuh kesabaran dalam setiap kondisi, setiap situasi. Dan kondisi kehidupan kita hanya ada dua kemungkinan. Masih ingat dua kemungkinan itu apa? Langsung aja jawab. Oke. Akhwat, ada yang mau jawab juga? Syukran. Syukran, makasih. 5, 4, 3, 2, 1. Tumben gak ada apa? Ada Ustadz. Ya udah, apa jawabannya? Langsung ya, diuji cash. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kemungkinan itu, yang pertama, dia menghadapi sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, ekspektasinya, kemampuannya, harapannya, nafsu, dan kepentingannya. Kemudian, yang kedua itu, dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan yang dia harapkan, bukan yang dia mau. Gitu Ustaz. Iya, makasih banyak. Jazakallah khairan. Jadi yang pertama, dia mengalami sesuatu yang dia inginkan. Atau yang kedua, dia mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan. Sesederhana itu. Hidup tuh cuma tentang itu aja. Kita ketemu sama yang kita mau, atau kita ketemu apa yang kita nggak mau. Kita dapatkan yang kita cita-citakan, atau kita dapatkan sesuatu yang di luar keinginan dan cita-cita kita. Dan ternyata yang paling butuh untuk disikapi dengan sabar yang mana? Yang merah. Loh itu. Yang baju merah. Nah itu, angkat tangan. Itu. Ayo. Dia angkat tangan kenapa, Pak? Hah? Bapaknya tanggung jawab. Loh iya kan angkat tangan 2 kali itu loh. Apa Pak? Hah? Coba kasih bapaknya, tanggung jawab bapaknya.
Sabar dari yang tidak diinginkan. Sabar dari yang paling Sesuatu yang harus tidak sabar itu sabar Sesuatu yang tidak diinginkan. sesuatu yang tidak diinginkan. Keliru hadirin. Tapi dapat hadiah. Karena sudah berusaha jadi orang tua yang bertanggung jawab. Pokoknya. Dan beliau nggak maharin anaknya loh, hebat loh. Gitu loh. Nggak tahu nanti di luar ya. Tapi insya Allah enggak. Kalau sebagian orang, kamu sih main ngangkat-ngangkat tangan aja, bapak belum baca juga. Kesel. Tapi beliau nggak nyalain anaknya, bagus, Masya Allah. Terus udah nggak ada gunanya lagi angkat tangan, kan opsinya cuma 2. Kalau beliau salah berarti yang benar, ya udah selesai. Terus antum kenapa angkat tangan? Udah kasih udah langsung. Kita nggak perlu dengar jawabannya, langsung kasih. Karena opsinya cuma 2, multiple choice A atau B. Salah ya jelas B. Ya, pinter antum ini. Jadi ternyata yang paling butuh kesabaran itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan ketika kita mendapatkan yang tidak kita inginkan. Betul butuh kesabaran. Ini kan pertanyaannya yang paling butuh itu bottom line-nya. Paling butuh kesabaran. Loh kok bisa? Ini baru kita bedah. Makanya kenapa kita butuh agak lama di bab kesabaran? Karena ya, keterangan para ulama ini luar biasa. Dan di satu sisi kan kita sudah bahas, kita sudah membuktikan, dinasehatin untuk bersabar secara general, seringkali efektif apa enggak? Enggak pernah efektif. Gitu loh. Yang ada kita diomelin sama dia, sabar. Lu gak ngalamin gitu kan, misalnya. Karena memang ilmu tentang sabar ini butuh didalamkan, diperinci. Oke, alasan yang pertama saya mau jawab. Antum jawab. Ya, jangan lihat. Lo jangan lihat itu loh. Jangan lihat. Jangan lihat. Astagfirullahaladzim. Alasan pertama kenapa kita harus sabar terhadap apa yang telah kita dapatkan supaya kita tidak condong terhadap hal tersebut. Seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua? Boleh, Ustaz. Sambil nyantek dikit ya. Boleh nyantek dikit. Iya. Lalu yang berikutnya supaya kita tidak tertipu dan terkecoh dengan hal-hal tersebut. Alasan lainnya supaya kita tidak terseret dan menjadi sombong meremehkan orang lain. Dan yang terakhir agar tidak terlarut dalam euforia dan menjadikan kita lalai dan mengungkapkannya dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Sudah, Ustaz. Itu semua pertama. Yang kedua belum. Iya. Makanya saya kagum antum langsung yang kedua. Yang kedua hari ini. Semua yang antum sampaikan itu pertama. Yang kedua belum kita bahas, baru hari ini kita mau bahas. Visioner, Masya Allah. Hadiahnya tadi udah. Jadi hadiah dulu baru jawabannya menyusul, Masya Allah. Jadi yang pertama jamaah sekalian, kenapa sih kita butuh sabar? Karena ketika kita mendapatkan yang kita mau, yang kita inginkan, manusia itu cenderung lalai, cenderung bergantung, cenderung tertipu, cenderung tenggelam dalam euforia. Cenderung posesif, gitu. Cenderung
mengungkapkannya dengan kebablasan. Gitu. Cenderung mengungkapnya dengan kebablasan. Makanya kalau di dunia olahraga tuh hadirin, yang kita kasih contoh yang simpel-simpel aja deh. Dunia olahraga, salah satu momen di mana wasit sering kasih kartu kuning pada saat kapan? Pada saat selebrasi gol. Nah itu hadirin. Ya terserah mau buka apa. Pokoknya. Kenapa dikasih kartu kuning? Selebrasi, mengungkapkan ekspresi kesenangannya kebablasan. Itu filosofi hidup. Makanya dihukum. Nah itu. Dan jadi masalah seringkali dalam kehidupan real gak ada kartu kuning. Jadi kita gak sadar. Kalau di pertandingan kan ada kartu kuning sehingga ketika dia buat gol kedua berani gak selebrasi macam-macam. Kalau enggak kartu merah, konyol itu. Bayangkan kartu merah karena 2 kali kartu kuning selebrasi. Kayaknya saya belum tahu apa, pernah ada nggak ya? Ada 2 kali kartu kuning selebrasi. Oh, iya. Ya pakar ini hadir. Ya. Jadi itu poin. Jadi dan ketika kita kasih contoh ini kan banyak yang punya koneksi bagus dalam poin ini. Dan itulah gambaran manusia itu memang gitu. Seringkali selebrasinya kebablasan. Pengungkapannya kebablasan. Maka butuh sabar. Dan ini menunjukkan sabar pun, atau sabar bukan hanya untuk ketika dapat musibah. Bukan hanya dapat musibah. Tapi juga ketika kita dapat apa yang kita inginkan. Itu potret simpel. Dalam kehidupan potretnya lebih luas lagi gitu loh. Makanya ada orang menggunakan hartanya untuk hal yang haram, kan itu poinnya. Semakin kaya, semakin hedon. Semakin hambur-hamburkan uang. Itu. Dan itu semua butuh kesabaran. Karena sering manusia itu cenderung tertipu dan tenggelam dalam euforia, kemenangan. Dan kalau sudah tenggelam dalam euforia, manusia tidak bisa berpikir jernih. Dan lupa, yang lebih tepat, lalai terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Sedangkan masih ingat gak kesabaran? Kesabaran itu intinya perang antar siapa dengan siapa. Oh ya, Masya Allah. Syukran. Jadi sabar itu kenapa susah? Karena itu peperangan antara ilmu dan akal sehat versus hawa nafsu. Dan ketika kita lagi senang, lalu tenggelam dalam euforia kesenangan, itu tanpa sadar. Ilmunya dilalaikan, lupa, lalu akal sehatnya menurun. Nah itu. Yang dominan justru hawa nafsu. Dan disitulah kegagalan dalam bersabar. Makanya sinkron ini. Itulah hadirin. Makanya begitu kita dapat apa yang kita inginkan, tetap harus sabar. Kita harus bisa nahan. Kita harus bisa nahan.
Makanya salah satu fungsi iman kepada takdir apa? Salah satu maratibut takdir itu, ada yang tahu nggak maratibut takdir apa aja? Ini penting. Silakan. Emang di situ ada contekannya? Kok bisa ngeliat ke atas? Oh, lagi mikir. Masya Allah. Akhwat ada yang tahu nggak tingkatan takdir? Nggak ada. Akhwat. Akhwat. Dari tadi sabar nih sama akhwat. Biasanya cepet. Ya, kita langsung jawab aja ya. Kenapa? Jawab, kan udah dengar tadi. Hah? Hah? Udah dengar belum? Belum dengar? Ya udah jawab aja, nggak apa-apa. Nggak usah, langsung aja. Nggak usah pakai itu. Terus? Ya, jazakallah khair. Akhwat ada nggak? Nggak ada. Tidak biar cepat. Yang pertama ilmu. Bahwa semua yang terjadi itu diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua kitabah. Artinya semua yang terjadi itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sudah dicatat oleh Allah. Yang ketiga masyiah. Semua yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya bedakan antara dikehendaki dan diridhoi. Gak semua yang terjadi diridhoi, tapi semua yang terjadi pasti dikehendaki. Karena ada hikmah yang lebih besar. Dan yang terakhir, semua yang terjadi itu ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ciptaan Allah. Nah, jadi sekali lagi tingkatan maratibut atau tingkatan takdir atau urut takdir itu ilmu, lalu apa? Kitabah, lalu masyiah dan al-khalaq, penciptaan. Nah, mari kita simak surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya apa yang terjadi di bumi dan di dalam diri kalian, ya, semua yang terjadi di kehidupan ini, baik di seluruh permukaan atau seluruh sudut bumi atau seluruh di isi bumi ini, dan di dalam diri kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Nah itu, sebelum kami ciptakan. Semua sudah dicatat. Dan nanti kami sebelum kami ciptakan. Makanya tadi Alkitab Al-Khalaq itu ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan semuanya itu mudah bagi Allah. Semua itu mudah, nggak susah. Mudah kata Allah. Jelas ini jamaah? Oke, apa tujuannya? Simak baik-baik. Mari kita buka ayat berikutnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kenapa sih pentingnya mengimani bahwa semua sudah tercatat sebelum diciptakan? Agar kalian tidak
putus asa atau duka cita yang sangat dalam ketika kalian gagal mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan atau kehilangan sesuatu. Jadi agar kalian tuh nggak hancur, nggak terpuruk, nggak sedih yang amat sangat gitu loh. Dan juga wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu gembira atau tenggelam dalam euforia. Boleh senang, tapi ya biasa-biasa aja. Boleh senang, tapi terukur senangnya. Jangan terlalu gembira, jangan. Jangan tadi selebrasi dengan akhirnya kebablasan. Selebrasi atau kegembiraan yang membuat kita lalai dan kita lengah, nggak boleh. Itu hadirin. Jadi ini menarik ya mas kalian. Makanya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, yang arogan, yang kasar, yang ujub. Dan di antara ciri mereka itu tadi, kalau dapat sesuatu tenggelam dalam euforia. Gitu. Nah, kenapa kita nggak boleh seperti itu? Karena kalau hadirin demikian, hadirin tidak terkontrol. Nah, itu bahaya. Hadirin tidak terkontrol. Sama. Kalau hadirin sedih dengan kesedihan yang sangat amat, hadirin nggak bisa kontrol diri sendiri. Makanya ada yang itu tadi, saking sedihnya dia sendiri nggak tahu apa yang diucapkan. Atau sebaliknya, saking senangnya dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Makanya semua harus terkontrol. Dan disitulah fungsi dari sabar. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Senang, tapi semuanya terkontrol. Itu. Gembira, tapi semuanya terkontrol. Kenapa bisa demikian? Karena kita dikasih taufik oleh Allah SWT sehingga kita punya skill menahan gejolak yang ada di dalam diri. Itu penting. Dan itu susah. Dan itu berat, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan lebih berat daripada menghadapi sesuatu yang tidak Anda inginkan. Susah. Itu fine. Kita lanjutkan. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua. Hadirin Allah muliakan. Ibnul Qayyim rahimahullah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa
Kenapa pentingnya sabar dan kenapa sabar ini berat? Allah yanhamaka fi nailiha, agar Anda tidak terlalu sibuk, terlalu asyik dalam meraih dan mendapatkannya. Wa yubalik fi istiqsa'iha, dan berlebih-lebihan atau overdosis atau offside gitu dalam menikmati atau menggunakan atau bahkan nanti jadi eksploitasi. Jadi terlalu berlebih-lebihan dalam mengupayakan, dalam dalam mengejarnya, lalu dalam menggunakannya, dalam memakainya, nanti berlebihan. Fa innaha tan. Nah, kalau terlalu keasyikan, terlalu seru, terlalu sibuk, dan terlalu berlebihan, lalu overdosis. Apa yang terjadi? Fa innaha tanqalibu ila addadiha. Maka yang Anda inginkan, yang Anda suka itu akan berubah 180 derajat. Jadi memudaratkan Anda. Itu kaidah. Lalu beliau kasih contoh. Faman balagha fil aql. Contohnya simpel aja. Faman balagha fil aqli wasyurbi wal jima' in qalaba dzalika ila dhiddih wa hurimal aqla wasyurb wal jima'. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, lalu berhubungan, dan akhirnya melampaui batas, gitu loh. Semua dimakan sama dia, yang sampai yang halal berlebih-lebihan sampai menerjang yang haram nanti, atau nggak usah bicara, yang halal aja terus berlebihan. Minum berlebih-lebihan. Nanti akhirnya apa? Berubah kondisi. Berubah kondisi. Menjadi apa? Nggak bisa makan, nggak bisa ini, dan seterusnya. Makanya hadirin sekalian, ketika orang disampaikan oleh seorang dokter, Pak, nggak boleh makan apa? Biasanya kita ngomong apa? Nggak boleh makan A, B, C, D, E. Penyebab nggak boleh makan A, B, C, D, E oleh dokter itu kenapa? Karena sebelumnya semuanya dilahap secara berlebihan. Itu poin. Jadi semua yang digunakan secara berlebihan akan berubah merusak. Dan nanti kita nggak akan bisa mendapatkannya. Jadi hadirin sekalian, ini pelajaran mahal. Jadi kenapa kita harus sabar? Kalau kita balik lagi ya, kenapa kita harus sabar kita mendapatkan keinginan kita? Karena keinginan kita tersebut, yang kita cita-citakan itu, yang kita harapkan itu, agar terus
terasa nikmatnya, agar terus terasa indahnya, agar terus terasa baiknya, dia harus digunakan sesuai dosis, sesuai takaran. Begitu overdosis, berubah 180 derajat. Dan itu susah. Itu susah. Ketika hadirin berhadapan dengan makanan kesukaan hadirin. Hadirin makanan kesukaannya apa? Hah? Mie ayam. Yang paling susah bagi hadirin ketika berhadapan dengan satu mangkok mie ayam itu apa? Kok sambal sih? Gak jelas ini loh. Yang paling susah ketika hadirin menghadapi mie ayam kesukaan hadirin adalah mengatakan tidak untuk mangkok kedua. Gitu loh. Gitu. Kata abangnya, satu mangkok lagi enggak? Satu mangkok lagi ya mas? Ingat kajian. Gitu. Akhirnya enggak bang. Tapi mainnya taruh Tupperware aja. Sama aja. Jadi mangkoknya enggak. Tapi ganti tempat, nanti wadah. Akhirnya nambah lagi itu. Jadi yang paling susah ketika kita bersama yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah menahan agar hal tersebut bersama kita sesuai porsi dan dosis. Itu susah. Dan mengatakan tidak ketika ada kesempatan untuk nambah. Itu susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Itu. Susah itu. Susah mengatakan cukup. Udah cukup. Tapi kalau hadirin makan yang paling nggak enak, yang paling nggak disukai apa? Ya paham lah. Apa? Durian. Aduh. Nanti makan di musi banyak orang di sini bilang durian. jangan coba-coba sebut nama buah itu lagi. Resikonya besar. Penggemarnya itu banyak. Dan fanatik-fanatik. Gitu. Loh iya, bener gak? Iya, beda sama penggemar jeruk. Gak fanatik penggemar jeruk gitu. Penggemar pisang biasa aja. Tapi penggemar durian, hadirin. Gimana caranya bisa dibawa pulang ke Jakarta? Itu pola pikir penggemar durian itu, di rap lah segala macam lah, gimana diakalin, gimana sampai Jakarta. Adapun penggemar pisang biasa aja. Itulah. Kenapa kesini ya? Gara-gara hadir bilang itu. Jadi kalau kita makan makanan yang kita nggak suka, maka nggak ada apa. Misalnya hadirin makan menu A gitu, hadirin nggak suka, terus tuannya bilang, atau abangnya bilang, mohon maaf ya mas, udah habis, tadi itu porsi terakhir, gitu lah. Jawaban hadirin apa? Alhamdulillah, nggak sedih, Alhamdulillah. Kalaupun agak sedih, itu sandiwara, gitu. Padahal hadirin senang. Kalau nggak suka enak, tapi kalau suka susah.
Sedangkan tadi kaedah dalam hidup, sesuatu yang kita inginkan baru bisa bermanfaat dengan maksimal kalau tidak overdosis. Benar. Kalau tidak overdosis. Semua yang overdosis gak bagus. Nah untuk nahannya itu tuh susah hadirin. Nah itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran. Itu. Makanya kalau hadirin benar-benar mencintai istri hadirin sekalian, yang paling susah apa? LDR, udah susah udah. Oh gak bisa mikir orang. Kalau benar-benar mencintai, kecuali dirahmati oleh Allah. Nah, susah. Berpisah tuh susahnya minta ampun. Mengatakan tidak untuk tidak ketemu tuh susah. Dan itulah hidup. Hidup itu kalau begitu kita dapat yang kita suka, kita tuh cenderung nikmatin itu semaksimal mungkin. Cenderung asik sendiri dengan itu gitu. Makanya kan kalau zaman dulu kan joke kalau berdua suami istri atau ini kan dunia serasa milik berdua kan itu. Tapi kayaknya udah basi sekarang ya itu ya. Udah enggak lagi lah. Tapi kalau dulu kan begitu ya. Ya itu menggambarkan. Nah, padahal begitu itu dijalani dan terus tenggelam dalam itu justru hambar dan bahaya. Dan bisa kontraproduktif. Dan ngerusak. Ngerusak. Gitu. Ngerusak. Nah itu alasan yang kedua jamaah. Alasan yang ketiga. Kita lanjutkan. Nah ini gak kalah susah nih. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an yasbira ala adai haqqillahi fiha wala yudayyi'ahu fayuslabaha. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang kita maui, manusia itu suka lupa bahwa di dalam hal yang kita inginkan, kita sukai, kita cintai itu ada hak Allah. Ada hak Allah. Maka kita butuh bersabar untuk menunaikan hak Allah dalam hal tersebut. Dan sehingga jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Dan itu susah. Itu susah. Karena manusia cenderung lalai ketika mendapatkan apa yang dia sukai dan cenderung lupa bahwa di sana ada hak Allah. Dia cenderung lupa kalau bukan karena Allah dia nggak akan dapat itu. Makanya salah satu tricky part, salah satu yang agak menantang gitu ya, dan harus diatur triknya adalah sholat ketika walimahan. Nah itu. Sholat ketika akad nikah dan walimah.
Benar gak? Nah, iya, cenderung lupa tuh. Cenderung lupa. Paling udah masuk kamar hias. Oh, lupa. Ya kalau wudhu luntur semua dong. Nah itu, lupa lagi kita nih. Padahal kalau bukan pertolongan Allah, gak akan Anda masuk kamar itu. Gitu loh. Tapi begitu kejadian, sering lupa kita nih. Sering lupa. Padahal itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah sudah kasih kemudahan kepada kita. Sholat zuhur itu waktunya cukup lapang misalnya. Sholat asar waktunya cukup lapang. Sholat maghrib ke isya lebih singkat daripada sholat zuhur dan asar, tapi oke, gitu. Masih 1 jam kurang lebih bisa. Ya kalau misalnya sholat asar, kalau Anda nggak bisa sholat pas gitu jam sama, khusus untuk hari itu, Anda kan bisa sholat jam 4, bisa sholat jam 4:30. Lah kok ini bablas terus sampai maghrib nggak sholat? Lalu alasannya di jamak. Itu jamak mana? Asar sama maghrib itu tuh jamak apa? Gitu loh, main di jamak-jamak aja. Orang mah jamak zuhur sama asar. Asar sama maghrib di jamak. Nah ini salah satu contoh. Manusia itu suka lupa kalau dapat yang enak. Lupa sholat. Sama. Salah satu momen di mana banyak orang lupa sholat, liburan lupa sholat. Liburan lupa sholat. Itu. Nanti alasannya nggak ketemu masjid sama musola. Padahal Nabi SAW mengatakan seluruh hamparan bumi ini tempat sholat masjid. Kecuali kuburan dan toilet atau tempat beruang air. Anda bisa sholat di mana aja, kok bisa nggak sholat gitu loh. Kenapa? Lupa. Padahal kita nggak mungkin liburan kecuali rizki dari Allah. Anda nggak bisa liburan kecuali rizki dari Allah. Tapi suka lupa. Dan itu sering lalai. Makanya ini perlu kita ingatkan. Ini kan kita hari-hari liburan nih. Makanya Masya Allah hadirin nih. Insya Allah termasuk orang-orang yang nggak lalai. Liburan panjang gini hadir ke masjid. Nah ini nggak lalai atau nggak ada duit nih hadirin. Nah ini. Tapi kan kita nggak boleh suudzon. Kita pilih opsi pertama gitu. Dan kalau nggak ada duit kan nggak ada masalah juga. Emang kita harus punya duit? Enggak. Yang harus bertakwa gitu. Bener kan ya? Padahal udah merasa tersudut tadi tuh ya. Ya kan nggak boleh membuat orang nggak nyaman hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, gitu. Seringkali waktu bablas, nggak sholat, gitu. Kok bisa nggak sholat? Padahal Anda bisa liburan itu karena pertolongan Allah, karena rizki dari Allah. Apalagi kondisi kayak begini. Maka jangan pernah lupa, ada hak Allah di sana. Gitu. Ada hak Allah di sana. Salah satu PR di masyarakat kita juga adalah apa? Zakat. Yang bayar zakat tuh masih sedikit loh hadirin. Dan banyak di antara mereka benar-benar clueless, gak ngerti apa-apa. Padahal dalam penelitian, dalam riset, kalau semua orang yang muzaki itu berzakat, itu sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Beneran. Tapi banyak yang nggak bayar zakat. Itu salah. Padahal di harta kita itu ada hak Allah.
Ada hak Allah. Tapi kan itu semakin dapat duit semakin berat. Semakin banyak dapat duit semakin berat. Saya alhamdulillah enggak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berapa ininya? Misalnya 100 juta atau 200 juta. 200 juta 2,5%-nya berapa? 5 juta misalnya. Masih enak lah kasih 5 juta. Itu loh. Tapi kalau antum punya uang 100 M, zakatnya berapa? 2,5 miliar. Oh, mikir tuh hadirin. 2,5 M. Banyak banget. Gitu. Kalau punya 200 M, 5 miliar. Gak mudah kalau 5 miliar gitu-gitu aja. Semakin tinggi, berat menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Susah. Nah itu. Dalam rumah tangga, ketika kita dapat suami yang soleh, yang luar biasa, atau istri yang soleha yang luar biasa, ada hak Allah. Dan itu gak mudah. Gitu loh. Karena yang memudahkan, menjodohkan, mentakdirkan, mengatur, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya kalau kita dapat pasangan yang soleh atau soleh, itu ibadahnya lebih kenceng lagi. Zikirnya lebih kuat lagi. Sholatnya lebih khusyuk lagi. Kenapa? Ada hak Allah di situ. Tapi seringkali kan kita lupa. Justru kita lebih mikir posesif. Dan seringkali yang enggak di ini sama syara kita lakukan. Gitu. Ibu-ibu lebih memilih mengoptimalkan kecemburuan gitu misalnya. Harusnya kan dapat suami yang Masya Allah, sholat, zikir. Dan lebih banyak bersyukur sama Allah. Karena itu ada hak Allah. Semua demikian hadirin. Nah ini susah. Dan hadirin, semakin besar yang kita dapatkan dari cita-cita dan keinginan kita, hak Allahnya lebih besar. Gak mudah. Hak Allahnya lebih besar. Nah itu yang kita gak mikirin. Secara umum kan manusia mikirnya yang enak aja. Hanya mikir yang enak-enak aja. Lupa bahwa semakin besar nikmat, hak Allah semakin, ya sama kayak uang tadi. Semakin besar rizki, hadirin dalam segi harta, zakatnya semakin besar. Sesederhana itu. Tapi berapa persen yang mikir seperti itu? Yang berpikir holistik, secara utuh. Sebagian gimana mendapatkan. Dan itu yang jadi masalah. Banyak di antara kita, kenapa gagal dalam masalah ini? Karena dari dulu sampai sekarang, kerangka berpikir yang ditanamkan adalah bagaimana mendapatkan, bagaimana mendapatkan, bagaimana mendapatkan. Jadi how to achieve, how to achieve, how to achieve. Tapi tidak dijelaskan. Begitu Anda dapatkan, ingat ada hak Allah. Begitu Anda raih, ada hak Allah. Begitu Anda genggam, itu ada hak Allah. Dan untuk bisa mewujudkan itu harus sabar. Karena semakin Anda dapat semakin besar, dan karena semakin besar semakin susah. Dan untuk bisa mewujudkan yang susah itu, Anda harus sabar. Itu jamaah. Gak mudah memang. Itu. Makanya kan kenapa
banyak ulama dan banyak orang-orang yang mengerti hakikat kehidupan nggak terlalu berambisi dengan satu atau dua sisi duniawi, dan kalau nggak dapat nggak terlalu terpukul, karena begitu saya nggak dapat berarti saya nggak harus menunaikan hak sebesar itu, gitu loh. Kan demikian, nggak apa-apa. Ya berarti saya yang ini aja. Dan saya ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Kenapa kita jadi orang yang jadi tamak? Karena kita lupa bahwa di balik setiap nikmat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan nanti kalian di hari tersebut kalian akan ditanya tentang nikmat kalian. Dan inti dari pertanyaan itu hanya apa hak Allah yang sudah kalian tunaikan dari nikmat-nikmat tersebut. Gitu loh hadirin. Gitu. Gitu. Makanya kalau orang beriman gak akan tamak. Gak akan tamak. Kalaupun dia kaya, untuk mereka kaya dia bukan dengan cara ketamakan, dan begitu dapat uang dia gak tamak juga. Gitu loh. Karena mereka tahu ketamakan itu yang merusak. Dan salah satu penyebab utama ketamakan adalah lupa bahwa setiap kenikmatan dan setiap yang kita inginkan ada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu tidak mudah. Itu gak mudah. Itu poin. Makanya Ka'ab pernah menyampaikan ke Abdullah bin Salam. Kata Ka'ab, ya bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, man arbabul ilm, siapakah ahli ilmu dan penuntut ilmu sejati? Maka kata Ibnu Salam, alladzina ya'maluna bihi, ahli ilmu dan penuntut ilmu sejati adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya mengetahui tapi mengamalkan ilmunya. Qala fama adhabal ilma an qulubil ulama ba'da an alimu. Lalu ditanya lagi, apa yang menyebabkan sebagian orang yang punya ilmu kehilangan ilmunya dari dalam hatinya? Padahal sebelumnya dia udah tahu ilmu itu. Jadi dia tahu ilmu tersebut, tapi habis itu dia kehilangan ilmu itu dari hatinya. Penyebabnya apa sih? At-tama. Kata Ibnu Salam, yang pertama tamak. Yang kedua syarahun nafs. Wa talabul hawaiji ilan nas. Jadi yang pertama itu ketamakan. Yang kedua rakusnya hawa nafsu yang gak pernah merasa cukup. Yang ketiga menggantungkan kebutuhan kepada manusia. Gitu. Dan semua ini disebabkan karena kita lupa hak Allah Taala dalam sebuah kenikmatan dan yang kita inginkan. Akhirnya kita jadi tamak, lalu rakus, diri kita rakus, semua pengen. Lalu yang ketiga, menggantungkan kebutuhan kepada manusia. Dan akhirnya ngaji bertahun-tahun gak ada dampaknya dalam diri kita. Ke majelis ilmu bertahun-tahun tidak ada jejaknya dalam kehidupan kita. Hati kita hambar, hati kita gersang, hati kita keras, dan kita gak mengamalkan ilmu kita. Sikap kita sama dengan yang gak pernah ngaji, lisan kita sama dengan yang gak pernah belajar, cara berpikir kita sama dengan orang-orang yang gak pernah membuka Al-Quran dan Sunnah, dan ketika diinvestigasi
ternyata penyebabnya tamak, penyebabnya rakus, penyebabnya menggantungkan kebutuhan kepada manusia, ngandelin orang. Dan itu semua kenapa? Karena kita gak mikir bahwa di setiap yang kita inginkan ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Jadi pola pikirnya pengen lagi. Jadi rakus. Tapi kalau kita tahu, oh kenikmatan ini ada hak Allah. Maka kan sebelum kita melangkah lanjut, kita kerjakan dulu hak Allah. Dan itu aja butuh waktu, butuh perjuangan. Dan kita sadar, gak usah tamak lah gitu loh. Yang ada aja babak belur saya, gitu. Gitu. Kan demikian. Ya sama lah, simpel lah. Hadirin pernah berandai-andai gak sih? Enak banget ya kalau jadi dia kayak duitnya 30 miliar gitu. Enak punya duit 30 miliar, itu karena apa? Karena lupa bahwa dalam 30M itu ada banyak hak Allah, bukan satu. Zakatnya aja udah berapa? Itu baru zakat, belum yang lain. Emang hak Allah cuma zakat? Kan contoh zakat cuma salah satu contoh aja. Hak Allah kan banyak. Nah kalau kita mikir ke sana, bisa jadi kita qanaah dengan gaji 3 juta kita. Gitu. Ya udah 3 juta aja deh. Hak Allahnya juga oke. Jadi kita nggak besok dapat 3 juta, nggak ngeluh, nggak apa, udah jalanin gitu. Jadi ini pentingnya ilmu tuh di situ jamaah. Pentingnya ilmu itu di sana. Wallahu ta'ala bisawab. Ini nggak maghrib tadi. Hah? 2 menit lagi. Ya. Oke, insyaallah. Jadi itulah. Jadi Nah, kalau hak Allahnya itu nggak dikerjain, fayuslaba, lagi-lagi yang terjadi adalah kontraproduktif, nggak berkah, rusak, berantakan, itu. Nah itu hadirin. Baik, kita cukupkan dan kita lanjutkan pada salat maghrib. Insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ma'ba'ad. Kita buka sesi tanya jawab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, sejauh ini alhamdulillah saya merasa sudah menjalani apa yang diinginkan. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan baik pada diri sendiri dan keluarga. Tapi saya sadar bahwa dalam hidup pasti ada ujiannya. Dan saya menjadi seperti menunggu-nunggu ujian itu datang. Apakah wajar dan boleh perasaan saya seperti ini? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, jangan lupa mendoakan para ulama kita, karena itu adab dalam bertanya, sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya dan para ulama yang lain. Dan itu berkaitan dengan keberkahan dan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ilmu nafi kepada kita. Yang kedua,
Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Wa idza was'alullah al-afiyah, minta keselamatan. Jadi jangan nunggu ujian, minta keselamatan. Wa idza laqitumuhum fasbiru, kata Nabi SAW. Dan kalau Allah takdirkan ketemu, maka bersabarlah. Jadi jangan nunggu-nunggu, minta keselamatan. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami atau aku meminta ampunan dan keselamatan. Minta keselamatan. Jangan minta masalah. Jangan minta masalah. Dan nanti kita diuji dengan itu kita. Jadi selalu minta keselamatan, minta keselamatan, minta keselamatan. Dan kalau Allah takdirkan, maka sabar. Dan jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Dan husnudzon dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati Ustaz dan juga semua jamaah yang ada di sini. Amin wa rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, perihal hak Allah. Saya masih bingung, nikmat Allah itu kan banyak banget ya. Hak Allah dari setiap nikmat itu apa saja ya? Diibadahikah? Misalnya saya baru saja kemarin beli rumah Ustaz cash, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hak Allah terhadap rumah itu apa? Sebelum ini juga Allah memudahkan saya untuk bisa menyelesaikan masalah besar dalam hidup saya dari segi keuangan. Nah, hak Allah terhadap perkara itu apa ya? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hak Allah dalam setiap nikmat itu apa saja diibadahkan. Kalau kita perinci dari satu-satu ya subuh nanti juga nggak selesai. Tapi intinya adalah ibadah, dan ibadah dijelaskan Syekhul Islam adalah ismun jami'un, kata universal yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari ucapan, dari amalan hati dan perbuatan anggota badan secara zahir maupun batin. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rumah, hak Allah dalam rumah itu apa? Banyak gitu loh. Yang pertama, jangan meletakkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Lalu jangan melakukan aktivitas maksiat di sana. Lalu jangan melawan suami di sana kalau ini istri. Lalu jangan KDRT istri di sana. Jadi kalau mau KDRT di halaman, enggak juga gitu. Intinya bukan begitu cara berpikir, tapi gunakan rumah itu dalam ketaatan gitu loh. Lalu isi dengan sholat gitu loh. Sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali maktubah, kecuali sholat wajib bagi laki-laki. Jadi perbanyak sholat sunnah di rumah gitu loh. Isi dengan Al-Quran. Baca surat Al-Baqarah. Inna syaitan yafiru minal baiti alladzi tuqra fil Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Lalu masuk rumah berzikir kepada Allah, baca bismillah. Keluar rumah, baca doa keluar rumah, dan begitu seterusnya. Dan selalu bersyukur kepada Rabbul Alamin, dan ingatlah masih banyak saudara-saudara kita nggak punya rumah dan tidur di tempat-tempat yang seharusnya tidak layak untuk dihuni dan seterusnya, dan Allah memberikan rumah, maka itu nikmat yang besar bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim dan para ulama. Amin wa iyyakum. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ilmu Ibu Ustaz, tim dan semua yang hadir di hari ini. Amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk saudara-saudara kita di Sumatera, di berbagai tempat yang terkena musibah. Amin wa iyyakum. Semoga Allah menjaga mereka dan memberikan mereka kesabaran.
Alhamdulillah dengan izin Allah, sore ini suami saya ikut datang ke kajian ini setelah sekian lama. Banyak. Oh, ini nilai bahasa Indonesianya agak ini hadir. Semoga mendapatkan ilmu nafi, amin ya rabbal alamin, dan mengamalkannya, amin amin ya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dalam bersabar ke depannya ya Ustadz. Sebab saya takut tenggelam dalam euforia karena suami saya akhirnya mau ikut kajian juga. Bagaimana agar bisa berdiskusi tentang ilmu hari ini supaya tidak terkesan saya menggurinya. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Saya mau tanya deh, kalau ini kan yang kalau hadirin suami penanya ini, perasaan hadirin gimana? Diangkat di sesi tanya jawab. Nah, gimana? Apa? Sebel? Enggak? Apa? Malu? Enggak? Enggak punya perasaan? Jadi enggak? Plain gitu. Yang pertama, bagi suaminya ini adalah ekspresi kebahagiaan istri ya, dan beliau istri antum nggak ada maksud apa kecuali ingin tahu bagaimana cara bersyukur gitu loh, dan bersikap dengan bijak. Yang pertama, lagi-lagi jangan tenggelam dalam euforia, sebagaimana tadi pembahasan yang kita bahas. Yang kedua, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bersyukur gitu, bilang alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, lalu ibadahnya dijaga, dan puji dan puja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin baik dengan suami gitu loh. Semakin baik dengan suami dan semakin menyenangkan sebagai istri. Kan wanita soleh kan diantaranya allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suami kalau dipandang atau dilihat atau ketika sedang bersama. Jadi pulang lalu dalam perjalanan, pokoknya senangkan hati suami lah. Senangkan hati suami gitu loh. Jadi jangan langsung kuis nanti di mobil. Coba saya mau tanya, tadi kamu nggak tidur apa serius? Pertanyaan pertama, ya nanti nggak datang lagi. Jadi jangan ada kuis, jangan ada tes segala macam, jangan gitu loh. Gitu loh. Dan bagi suaminya, tadi kita umumkan akan ada ujian ya. Nggak usah khawatir, ujiannya gampang kok gitu loh. Baru datang tiba-tiba pengumuman akan ada ujian nanti. Lalu yang berikutnya, banyak-banyak introspeksi diri aja gitu loh. Banyak-banyak minta maaf sama suami atas kinerja kita yang kurang atau performa kita yang selama ini nggak oke, dan kita baru sadar ketika kita ngaji, pada saat kita ikut kajian. Apa kajian ini yang relate, yang berkaitan dengan diri kita dan kesalahan-kesalahan kita sebagai istri, lalu kita minta maaf sama suami kita. Oh ternyata aku tuh nggak tepat, ternyata aku salah dan lain sebagainya. Itu penting. Jadi mulai dari diri kita. Nah masalahnya tuh seringkali kita ingin mulai dari pasangan kita. Padahal harusnya kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dengan diri Anda. Allah Ta'ala misal. Dan banyak berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan keistiqomahan. Dan yang memberikan taufik tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala. Dan ucapkan terima kasih kepada suami, bersyukur kepada suami, dan lagi-lagi kinerja kita harus kita lebih perbaiki lagi. Allah Ta'ala misal. Dan sekali lagi, inti dari, atau salah satu inti dari wanita istri soleh adalah taat dan nurut selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus lebih nurut lagi, lebih taat lagi kepada suami kita selama bukan maksiat. Allah Taala alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sedang berada di fase sedikit mempertanyakan akhir dari yang kita lakukan di kehidupan ini. Rasanya seperti melakukan hal yang sama terus menerus, tapi terus mempertanyakan mau dibawa kemana ujungnya hidup ini. Apakah saya harus bersabar atas jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala atau konteksnya saya harus mencari jawaban itu? Lalu jika ya, apa jawabannya Ustaz? Semoga Ustaz berkenan menjawab. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Akhir dari kehidupan kita itu secara umum dibangun dari keseharian kita. Ketika sebagaimana ulama menjelaskan ketika menjelaskan tafsir surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman atau dalam kondisi muslim. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ketika membahas ayat ini bahwa polanya adalah man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar ia akan wafat di atas pola tersebut. Dia akan wafat di atas pola itu. Jadi kalau kita mengerjakan pola ketaatan tertentu, maka kita kemungkinan besar akan wafat di pola itu. Kalau kita melakukan ini, semua arahnya demikian. Dan sebaliknya kalau orang itu punya pola maksiat, maka ada kemungkinan yang tidak kecil dia akan wafat di pola maksiat itu. Na'udzubillah ta'ala. Dan konteksnya banyak loh, kasusnya banyak. Kasusnya sangat banyak. Makanya membangun pola kehidupan itu penting sekali jemaah sekalian. Dan salah satu yang paling penting adalah husnul khotimah. Ujung atau akhir dari apa yang kita lakukan di kehidupan kita. Itu dibangunnya dari sana. Makanya membangun pola itu sangat susah dan sangat krusial. Dan memang capek dan sebagian merasa bosan, tapi hidup tentang pola. Kita bosan dengan pola kebaikan, kita pun akan buat pola lain. Semua tentang pola. Jadi pastikan pola kita adalah pola ketaatan dan kebaikan dari Allah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban akan terlihat ketika hari terakhir kita wafat. Maka daripada menunggu-nunggu dan gak jelas seperti itu, bangun pola kebaikan. Makanya al khairu adah, kebaikan adalah kebiasaan. Kebaikan itu berpola. Yang paling penting itu jaga pola. Jadi memang demikian. Jangankan husnul khotimah, termasuk hal-hal duniawi. Kalau ingin sukses kan intinya bangun pola, bukan nunggu gitu loh, bukan nunggu kira-kira nanti saya sukses kayak enggak. Anda harus bangun pola, baru Anda akan berhasil di bidang itu. Dan keberhasilan Anda itu tergantung pola yang Anda bangun. Semua demikian. Semua seperti itu. Membosankan? Iya, membosankan. Makanya yang berhasil sedikit, yang sukses sedikit, karena bangun pola itu sangat membosankan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pentingnya kita belajar sabar. Karena belajar sabar itu membahagiakan. Yang jadi masalah, kenapa sebagian pihak merasa bosan? Karena dia membangun pola sebatas physically gitu, sebatas materi,
tidak bukan pola dari dalam hati. Kalau membangun pola dalam hati, maka yang terjadi adalah apa yang dikatakan Syekhul Islam, bahwa jannati wa bustani fi nafsi, bahwa surga duniaku itu ada dalam hatiku, itu tadi. Dan dia berada di mana, dan kalau aku bergerak ke sebuah tempat atau kondisi, dia akan bergerak bersamaku. Kan itu kata beliau. Sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan beliau sampaikan itu karena beliau mengalami berbagai macam fase kehidupan. Berbagai macam fase kehidupan. Beliau tidak terbilang dizolimi, difitnah, segala macam. Tapi beliau masih mengatakan bahwa surga duniaku itu selalu ikut dan berada dimanapun aku berada dan kapanpun kondisi di mana aku hadapi tersebut. Artinya beliau tuh bahagia apapun itu. Kenapa demikian? Karena pola yang dibangun itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin dan ruh. Dan itulah fungsi dari kesabaran. Fungsi dari kesabaran dan semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak pihak dalam tanda kutip sabar mereka itu sabar fisik gitu loh, sabar teknis. Makanya capek, makanya letih, makanya banyak yang tidak bisa bertahan. Karena sekali lagi kalau kita sabarnya hanya sekedar teknis saja, maka itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Tapi kalau kita sabar melibatkan hati kita, maka akan sangat maka akan sangat membahagiakan kita. Tapi memang itu butuh capek, butuh letih, butuh lelah. Dan yakinlah bahwa kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sia-sia. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi dan rahmati Ibnu Jamaah rahimahullah beserta keluarga, Ustadz beserta seluruh keluarga, tim dan seluruh muslim. Amin wa iyyakum. Dan juga jangan lupa mendoakan Ibnu Qayyim karena kita sedang membaca keterangan beliau rahimahullah taala. Saya memiliki putri usia 14 tahun yang sedang belajar di pesantren. Terakhir anak saya telepon Jumat kemarin bertanya, "Mah, gimana caranya biar sabar?" Lalu saya bertanya, sabar dalam hal apa? Katanya sabar dalam belajar, sabar dalam ngadepin teman-teman. Mohon nasihatnya Ustadz karena saya dan suami saya masih banyak PR dalam bersabar. Lalu bagaimana cara menyampaikan ke anak tentang sabar ini? Yang pertama, khususnya bagi kita yang punya anak di pondok dan atau di boarding atau jauh dari kita, maka bangun komunikasi yang baik dan khususnya secara kualitas, karena secara kuantitas atau secara durasi pasti terbatas, tapi bangun secara kualitas, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah capek dan bosan menabung perhatian, kasih sayang, dan rasa aman ke dalam hati anak, gitu loh. Itu penting, itu sangat penting. Dan itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin anak kita usia belia, semakin urgent kita menabung kasih sayang, lalu rasa aman, safety di dalam diri anak. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan
Dan itu yang dilakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW pernah merubah niatnya ketika beliau sholat subuh. Beliau berniat ingin baca bacaan yang panjang, tapi beliau rubah dengan membaca 2 surat terpendek dari Al-Quran karena mendengar anak kecil menangis pada saat itu. Dan diantara ulama menjelaskan bahwa itu menunjukkan bahwa rasa sedih anak kecil, rasa insecure anak kecil, rasa terancam anak kecil, rasa tidak nyaman yang dirasakan anak kecil itu sangat penting. Itu penting gitu. Itu hal penting. Karena kalau itu nggak penting, Nabi SAW nggak akan merubah plannya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat subuh itu penting, sholat subuh itu sangat penting, gitu. Lalu juga dan sholat itu di awal hari, sholat subuh itu sangat penting banget. Dan di waktu yang diberkahi, burikali ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Dan sunnahnya sholat subuh lebih dipanjangkan dibanding sholat-sholat wajib yang lain. Tapi begitu ada anak nangis, itu dirubah dan dipercepat. Bayangkan sholat subuh saja dipercepat. Tapi terukur. Jadi bukan dipercepat rakaatnya jadi 1 rakaat, bukan. Tapi terukur bacaannya dipendekkan. Itu berarti bahwa nangisnya anak kecil itu penting untuk di follow up, untuk ditenangkan dan seterusnya. Jadi dan seringkali kita suka lupa itu. Dan menghentikan tangis anak kecil penting dengan dan ini berbeda dengan memanjakan dia, gitu. Dan memenuhi seluruh keinginannya, enggak. Kita diperintah untuk mendidik anak, bukan memberikan seluruh keinginan dia dan segala macam yang dia mau, enggak. Tapi hadir dan memberikan perhatian, lalu menanamkan kasih sayang, itu hal yang sangat urgent. Kalau hadirin ingin anak-anak hadirin ke depan menjadi sosok-sosok yang kuat, yang berkualitas, dan yang pemberani dan seterusnya, itu penting. Dan usia 14 tahun tetap gitu loh. Perlu demikian, apalagi di pondok dan seterusnya, atau di sekolah yang kita nggak tahu gimana kedudukannya. Maka pentingnya momen untuk memberikan hal tersebut. Bicara sama anak, kasih semangat dan seterusnya. Nah seringkali sebagian orang tua ketika ada kesempatan ada kesempatan komunikasi dengan anaknya yang boarding atau di pondok seterusnya, itu nggak menggunakan kesempatan itu untuk menanam atau menabung kasih sayang. Justru anaknya diomelin lagi gitu loh. Jadi justru anaknya diceramahin lagi. Padahal di pondok itu setiap hari dengar ceramah gitu loh. Jadi ceramah tuh udah cukup gitu loh. Dan porsinya udah banyak. Nah, orang tua itu harus hadir dari sisi, walaupun bukan berarti ceramah nggak bagus ya, bagus, tapi konteksnya yang saya maksud demikian. Jadi pentingnya menanamkan itu, gitu loh. Menanamkan hal tersebut. Dan karena gini loh, belajar ilmu tuh berat jemaah. Makanya kenapa misalnya kajian rutin tuh susah, berat, terus animo secara umum untuk kajian rutin tuh nggak sebesar kalau yang lain, karena memang berat. Allah yang berfirman, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepada engkau qaulan tsaqila, ucapan yang berat memang. Dan ucapan berat itu apa? Al-Quran, ilmu. Jadi ilmu itu kata Allah bukan hal ringan. Ilmu itu berat. Istiqomah, belajar tuh berat. Istiqomah datang ke kajian, itu berat.
membangun pola belajar itu berat. Membangun pola datang kajian rutin itu berat. Berat emang. Makanya janganlah hal yang berat ini dibuat lebih berat lagi dengan cara yang salah atau pendekatan yang salah atau nasihat yang salah. Jadi memang ini berat. Makanya salah satu cara agar bisa meringankan beban berat tersebut adalah tadi kasih sayang. Kasih sayang. Cinta itu penting. Jadi menabung rasa cinta, menabung rasa kasih sayang, menabung rasa aman, nyaman, itu penting banget buat anak-anak kita khususnya dalam konteks di pondok atau di boarding. Orang kita aja penting kok di tengah-tengah kita. Wong itu tadi jangankan belajar di pondok. Wong istiqomah kajian rutin seminggu sekali aja susah gitu loh. Ini di pondok yang setiap hari dari pagi sampai maghrib atau sampai malam, nggak mudah. Jadi butuh support dan menabung kasih sayang. Dan terus juga orang tua harus jadi pendengar gitu loh. Makanya tadi di antara pelajaran dari hadis di atas ketika Nabi SAW mempercepat sholat subuhnya, kan dijelaskan sebagian para ulama bahwa tadi rasa kegelisahan anak, rasa sedih anak, lalu ketidaknyamanan anak, lalu kekhawatiran anak itu penting gitu loh. Makanya kalau kita lagi sedang sholat berjamaah misalnya, lalu ada anak kecil nangis, biasanya kenapa? Kenapa anak kecil nangis? Hah? Macam-macam, jangan langsung divonis hadirin, macam-macam. Di antaranya karena dia pipis atau pup gitu, pampersnya udah gak nyaman, ya enggak? Atau ada yang ketakutan gitu loh, orang tuanya langsung tolong ditinggal sendiri, dia ketakutan. Dan pokoknya ini berkaitan kalau nggak rasa takut atau terancam atau nggak nyaman. Nah, Nabi SAW berusaha memutus itu secepat mungkin gitu loh. Nah begitu juga di sekolah, kita nggak usah bicara pondok deh, di sekolah normal aja deh. Kan seringkali kita lupa untuk berpikir ini anak gue nyaman gak ya sekolah gitu loh. Terus dia merasa aman gak di sekolah, ada yang bully dia apa enggak, ada yang nekan dia apa enggak, ada yang ini atau enggak. Dan seringkali kita lupa. Atau banyak orang tua nanyanya gimana ujian matematik gitu, gimana ujian fisika, gimana ekonomi. Padahal bisa jadi yang berdampak pada diri jiwa itu bukan ujian-ujian itu, tapi pola keseharian di sekolah. Gitu loh. Gitu loh. Kan demikian. Coba mayoritas atau kita yang di pergaulan, di lapangan segala macam, yang menghancurkan orang misalnya, itu karena nilai fisika atau kimia atau akuntansinya jelek, atau selama 3 tahun SMP dibully terus sama teman sekolahnya, kira-kira yang mana? Boleh itu. Bukan karena nilai satuannya jelek, enggak. Gitu loh. Bahkan ada banyak, atau saya punya pengalaman beberapa orang yang saya kenal, itu di SMP nilainya jelek semua, SMA bagus. Gitu loh. Atau waktu SMA nilainya jelek semua, pas ini, jadi orang yang karirnya bagus gitu loh. Tapi saya jarang dengar ada korban bully dari SMP SMA, lalu habis itu melejit ya, jarang. Itu bisa tertekan segala macam dan itu trauma, takut, lalu
kena mental illness. Nah pertanyaannya, berapa persen di antara orang tua yang fokus pada hal-hal tersebut? Gitu loh. Jadi yang mau duduk sama anaknya dan suruh anaknya cerita di sekolah tuh ngapain? Gitu loh. Cerita. Coba saya mau tanya sama antum. Yang anak antum di sekolah dibully apa enggak? Punya anak di sekolah, dibully apa enggak? Oke, yang pertanyaan kedua, anak antum yang di SMP atau SMA punya pacar apa enggak? Iya. Saya rasanya dua pertanyaan itu dijawab dengan enggak tahu, atau enggak yakin, gitu loh. Oke, kita putar. Pernah sekolah kan? Pernah nih, oke. Pernah dibully? Pernah. Cerita sama orang tua? Nah, ya udah selamat deh. Ya itu. Nah, kita kan cerita. Pola itu berulang, gitu loh. Pola berulang. Dan nanti anak kita lakukan pola sama. Kenapa? Ya karena kita nggak ada waktu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini segala macam. Atau nggak jadi pendengar, gitu loh. Kita jadi penceramah, gitu. Harusnya jadi pendengar dulu. Dan seringkali nggak efektif. Jadi kita lupa bahwa salah satu peran kita sebagai orang tua itu adalah jadi pendengar dan menjadi teman dan penghibur anak-anak, gitu loh. Waktu Ja'far wafat radhiyallahu taala anhu, itu kan anak-anaknya dihibur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hibur. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang menghibur anaknya ketika anaknya tertekan di sekolah? Ketika anaknya dapat nilai jelek di sekolah, yang ada dapat nilai jelek diomelin lagi di rumah, gitu loh. Udah malu di kelas, kena lagi di rumah. Harusnya kan orang tuanya menjadi sosok yang ngebangkitin semangatnya lagi. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi, jangan masuk ke seringkali masalahnya bukan masuk ke setiap mata pelajaran tersebut. Karena masalahnya ada pada pondasi. Dan bicara pondasi, itu bicara tentang iman dan bicara tentang kasih sayang. Khususnya buat anak-anak ya. Gitu. Nah itu yang harus ditanamkan. Lalu nanti Allah akan kasih taufik. Gitu. Nah itu yang perlu. Kadang-kadang kita fokusnya masalah teknis A, teknis B, teknis C. Tapi kita lupa pondasi. Harusnya tugas orang tanamkan iman, lalu tanamkan kasih sayang. Itu dulu sebelum yang lain. Kalau iman sudah masuk, kasih sayang masuk, lalu tanamkan rasa aman, rasa nyaman, otomatis demikian. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberi gambaran yang sangat indah tentang sedekah. Satu benih kecil ditanam di tanah, lalu tumbuh menjadi 7 bulir. Di setiap bulirnya ada 100 biji. Begitulah sedekah di sisi Allah, tak berkurang apa yang kita sedekahkan. Justru pahalanya bertumbuh hingga 700 kali lipat. Maka jangan ragu untuk bersedekah. Mulai bersedekah kepada yang terdekat seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui